Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini, udah di hari Jumat, udah menuju weekend lagi. Waktu cepat berlalu, hari ini tanggal 24 ya. Kita udah 24 tapi di Amrik belum ya. Malam ini entar lagi dia masuk 24, terus hari ini ada future kontraknya yang expire. Ya kan? Jadi ada yang tanya, kok jam berapa dia punya future kontrak? Biasanya ditutup future kontraknya antara setengah 5 sampai jam 5 sore waktu timur New York, ya, Eastern Time, ya. Jadi dia jam 5 sore gitu waktu New York, eh, itu dia udah closing dia punya future gitu ya. Jadi waktu Indonesia jam berapa? Kalau dia beda 13 jam, kalau beda 13 jam berarti future kontraknya sekitar di Indonesia ntar pagi, besok pagi subuh ya, jam-jam beda. Sekarang udah mau masuk fall, beda berapa? 13 jam atau 14 jam? Saya lupa loh. Padahal saya dulu lama di New York. Kalau nggak salah beda 13 jam ya. Kalau beda 13 jam berarti sekitar besok pagi jam 6 pagi tutup future kontraknya. Ya. Jadi saya rasa nanti malam uh, saya rasa nggak terlalu dam. Jadi ada yang tanya tadi barusan saya lihat cek komentar, ada yang tanya kok ini koreksi future kontrak apakah TP dulu atau di hold. Saya rasa kali ini bisa di hold. Jadi nggak pasti ya, future kontrak kadang dibanting dalam, tergantung ini besarnya berapa kontrak. Terus juga kemarin kan udah kena banting. Ini dia udah habis koreksi udah ini. Cuma formalitas lah. Saya lihat hari ini formalitas gitu ya. Formalitas, jadi biasanya formalitas cepet dia jatuh langsung ngeban lagi gitu ya. Jadi cepat recovery-nya. Jadi kalau kita lihat kondisi begitu, nggak usah di TP, di hold aja koin kamu yang udah kemarin serok, udah cuan dikit, tunggu gitu ya, masih bisa naik lagi. Ini biasanya cepet dia recovery kalau kondisi begitu ya. Jadi saya rasa kali ini nggak usah kamu TP, di hold aja gitu. Oke. Ada yang tanya, kok future kontrak gimana? Saya nggak jelas, saya udah jelaskan pernah di video lama, saya bahas future kontrak. Kalau Anda kurang paham, saya kurang tahu mau gimana sampaikan. Itu future kontrak itu adalah kontrak Bitcoin yang satu kontrak itu biasanya ikatannya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi dia tergantung. Biasanya kalau yang ini yang jatuh tempo per bulan itu kebanyakan yang satu kontrak itu 6 bulan. Ya. Jadi misalnya ini bulan 9 tanggal 24 kan, berarti dia kontrak yang pernah diteken waktu bulan 3 kemarin. Ya. Dia tiap bulan ada. Nah, ini kayak hari ini bulan 9 tanggal 24 ini kalau dia di renewal, diperpanjang kontraknya ya kan dengan harga yang turun, nanti dia kalau untuk setengah tahun berarti jatuh temponya lagi nanti di tahun depan bulan berapa? 9 berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah, di bulan 3 lagi jatuh temponya yang kontrak bulan ini gitu. Jadi dia biasanya tiap 6 bulan kontraknya biasa gitu. Yang future kontrak ini. Ya. Beda dengan future kontrak yang di grayscale lagi, beda sistem ya, beda persennya juga, uh, juga uh, nggak open gitu ya. Kalau yang ada yang open itu tidak bisa ditentukan waktu. Nah, kalau yang tanggal 24 ini yang sistem di lock itu biasanya jatuh perpanjang, udah di lock lagi setengah pound gitu ya, jatuh temponya gitu. Jadi future kontrak ini tergantung besarnya, dia ada kode-kodenya. Saya juga kurang tahu kode-kodenya apa gitu. Maka kadang kalau dia
saya rasa yang bulan 9 ini nggak terlalu besar juga dia punya kontraknya gitu, gua rasa ya. Dan kemarin udah koreksi, mah kali ini saya lihat cuma koreksi bentar, cuma formalitas gitu ya, formalitas bentar. Tapi ini saya lihat market udah mulai sedikit merah, altcoin udah pada koreksi lagi, orang udah pada tahu. Kalau udah banyak yang tahu Visa, maka banyak yang ini dulu wanti-wanti, cuma mereka kan nggak ngerti ngebacanya kan, takut didam parah lagi, mereka ada yang lepas dulu ya kan. Tapi kalau saya lihat ini dia nggak bakal koreksi dalam ya, cuma formalitas karena kemarin udah turun. Biasanya mereka begitu, kadang pas jatuh itu mungkin kemarin itu di 39, yang pas jatuh di 39 di situ mereka udah ada agreement, itu bisa mereka cepet gitu ya, kesepakatan. Tinggal tanggal 24 ini ya formalitas, tanda tangan agreement, oke, perpanjang gitu. Tapi harganya mungkin kemarin yang di 39 itu ya. Makanya nggak terlalu inilah ya. Saya rasa di hold aja koin kalian yang udah cuan, nggak usah keluar market atau apa. Kali ini marketnya udah ketahuan bentar kok. Ini cepat recovery lah. Saya percaya cepat recovery gitu. Terus ada yang lagi nunggu mau serok, ya itu nanti kalian serok. Cuma itu nunggu karena ini BTC dominance agak menguat lagi kan, makanya altcoin koreksi agak melemah altcoin ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti cepet dia ini lagi. Mudah-mudahan saya rasa normal kembali nanti tanggal 26 lah. Mungkin tanggal 26, bisa-bisa tanggal 26 udah mulai terbang lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih. Jadi yang nyangkut kemarin juga bisa kejemput lah ya. Mudah-mudahan kita lihat lah ya. Kita lihat mudah-mudahan ini. Terus kemarin saya bahas emas, banyak sekali yang nanya, kok gimana mau beli emas gimana? Ya beli emas kalian nggak usah beli yang ini, beli di toko emas saja. Ya, saya berkali udah saya bahas, beli emas di toko emas, bilang aja emas Cukim, emas 24 itu ya. Itu kalian beli untuk haul atau apa, nanti jualnya juga nggak banyak potongan. Kalau kalian beli yang ada merek-merek itu, saya nggak sebut mereknya, yang ada sertifikat, itu spreadnya beda tinggi jauh, terus kena potong ini lagi, susah ini cuan gitu ya. Beli aja Cukim sama toko-toko emas itu ya, emas 24 karat. Itu aja haul. Nah, terus kapan mau beli? Ya tunggu tapering lah. Kalau Anda nggak usah buru-buru ya. Kalau mau koleksi emas nanti ini kebetulan dia nanti ada tapering. Saat tapering lah Anda beli emas. Itu biasa tapering emas akan drop gitu. Ya. Ini kemarin aja si Jerome Powell 2 hari lalu dia make a speech kan, dia bilang dia mau naikkan suku bunga tahun depan. Itu emas udah kena efek dikit. Yang lain semua udah pada naik terbang. Kayak platinum, palladium naik, rhodium naik ya kan. Emas yang turun, perak agak naik juga, emas yang turun karena efek dari dia bilang tahun depan, padahal rencananya hari itu dia ngomong kan tahun 2023 baru dia kasih naikkan suku bunga bank kan. Ternyata dia bilang mungkin tahun depan udah bisa dinaikkan. Makanya saya bilang sekarang ini nggak ada satupun kata-kata mereka yang bisa dipegang. Setiap saat mereka bisa berubah gitu. Jadi kalau kalian tanya saya kok kapan yang ada yang pasti, karena bukan saya yang pegang kendali. Kalau Anda tanya kok kapan tapering, Anda tanya Jerome Powell, mereka yang decide gitu. Kita coba baca pola pikirnya aja. Cuma mereka ini sekarang nggak ada jurus, jadi istilah menghindar terus. Pas saat kapan ini mereka nggak bisa kasih kepastian. Mereka juga lihat perkembangan ekonomi negara dia gitu ya, karena masih banyak kendala. Mereka takut juga di winter ini nanti corona meledak lagi, jadi budgetnya ini lagi gitu kan. Masih banyak hal yang mereka pertimbangkan ya, dengan stagnansi ekonomi mereka gitu ya. Terus mereka takut di winter ini
dia punya corona membludak lagi juga itu dipertimbangkan. Jadi banyak segi. Jadi ekonomi itu bukan dilihat dari satu segi. Menurut kamu itu banyak angle-nya yang harus dibaca gitu ya. Itu begitu. Ah, jadi mereka juga dibilang pelimpan ya nggak pelimpan ya susah sih karena mereka sendiri lihat perkembangan gitu ya. Jadi tugas dia sekarang apa setelah dia make a speech itu ya dia bullish juga. Jerome Powell bullish di mana? Bullish di printer. Disindir lah kan apa printer ya, print money lagi ya kan. Nah jadi itu cuma tadi pagi saya ada baca berita, adik saya ada kirim satu artikel yang Jerome Powell ini di artikel itu menjelaskan kemungkinan dia sama bank sentral akan taperingnya itu mungkin dilakukan tahun depan. Dia 2 hari kemarin make a speech kan dia bilang November, tapi di artikel kemarin di majalah itu malah dia dengan central bank ngomong mungkin tahun depan. Maka bahasa mereka susah dipegang sekarang. Kita cuma selalu hati-hati, waspada gitu. Ya kan? Cuma ya gitu, misal kalian yang pengen invest di emas, mau beli emas nanti tapering. Nah, kalau ada duit sekarang kripto nanti misalnya udah saatnya mau keluar market, ya udah hold aja ke USDT atau USDC, yang aman USDC lah sekarang. Itu yang mereka ini udah Anda staking dulu masih dapat bunga ya kan? Lumayan gitu. Nah, terus ada yang tanya mau staking di mana? Ya tergantung Anda lihat yang mana ini. Sementara Binance masih oke, walaupun dia digencet kiri kanan, tapi dia untuk soal staking gitu dia masih inilah nggak masalah lah. Atau Anda mau kalau Anda yang dana besar, Anda bisa staking di Celsius. Celsius itu bisa dipercaya karena dia bukan 1-2 hari rekodnya ya, bukan anak kemarin sore si Alex Mashinsky ini bukan kaleng-kaleng, memang dia spesial di dunia itu gitu ya. Dia spesial ngolah yield itu, otaknya hebat gitu ya. Itu juga boleh. Kalau yang budgetnya tinggi, kalian bisa cobalah staking. Misal Anda punya Bitcoin atau yang mau stable lah, Anda cuma pengen makan bunga lah duit Anda ya kan, daripada di bank ini, ya udah di Celsius boleh, Celsius itu gitu. Oke. Jadi itu aja hari ini sedikit yang saya bahas. Terus nanti misal koreksi mau serok ya serok aja gitu ya. Serok dengan koin yang kalian suka, yang kalian kan udah siap pesen yang ada event ya kan. Kalian lihatlah yang apa misalnya DOT ada event ya kan, Polkadot. Terus kemarin AVAX masih kencang, Atom kencang ya. Itu bisa serok, saya juga nggak tahu, mana tahu dia bisa AVAX tembus 100, ya nggak tahu lah. Jadi rezeki masing-masing, kalian pilih sendiri ya. Kalian lihat sendiri di ininya, eventnya. Kalau masih ada anak-anak baru yang kok mau lihat event di mana, sangat gampang, Coin Market Cap kalender ya. Di situ kalian klik, di situ ada kalender eventnya semua, kalian tinggal cek. Oke. Jadi begitu aja simple video hari ini. Saya nggak perlu rekomen koin, tinggal kalian serok, ikuti event. Jadi naik atau nggak koin itu tidak ada yang disalahkan ya kan. Udah paling bagus lah ya gitu ya solusinya ya. Tinggal saya kasih tahu aja, boleh serok timingnya, nggak usah takut. Saya rasa tanggal 26 udah balik lagi hijau-hijau, 26 atau 27 udah balik lagi hijau-hijau gitu ya kan. Seharusnya udah koin udah harus ada yang terbang gitu seharusnya gitu. Oke. Tapi ya tergantung, semuanya masih juga mereka yang setel lah ya kan, bukan kita. Ada yang bilang saya ada ini bagian dari elit global, ngaco kalian. Mana ada, saya ini pensiunan chef yang ngerti dikit gitu, berbagi knowledge, sharing. Yang dulunya banyak anak-anak Indo kan nggak tahu nih kripto, cari info gimana. Kalian boleh lihat lah, yang dulu-dulu YouTube yang mau bahas kripto ini apa, ya cuma tarik-tarik garis doang, mereka nggak ngerti sebenarnya lihat kripto dulu ya. Jadi banyak yang ini, kalau nggak percaya coba kalian lihat lagi video-video mereka di akhir tahun kemarin atau awal tahun kemarin. Bahkan future contract juga mereka nggak tahu, taunya dari channel saya gitu kan.
Jadi itu aja, saya cuma nggak ada mau cari apa, saya cuma mau berbagi edukasi buat kalian supaya lebih melek di investasi aja, itu aja. Oke. Good luck buat kalian. Buat yang masih dalam keadaan kesusahan atau yang kena corona, bersabar ya kan, yang rezekinya masih ketunda, bersabar, karena sabar adalah salah satu kunci kesuksesan. Anda mau sukses, Anda harus sabar, harus kerja keras, harus asah otak, dan kalau Anda mau sukses di investasi, harus terus banyak belajar, banyak baca, ya, harus banyak baca. Oke. Kalau Anda malas baca, cuma mau andalkan orang, ya Anda nggak bakal ini, karena Anda sendiri harus dior. Anda menganalisa sendiri gitu, ya. Dengan Anda banyak baca, Anda bisa tahu banyak informasi dan Anda bisa menganalisa informasi tersebut gitu. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan dengan bahasa yang sangat simple bisa dimengerti gitu ya. Bukan bahasa alien. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.